Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kiranya di rumah semua baik. Ya, kita PA lagi pada malam ini sebagai acara mingguan jemaat. Dan ini hari Rabu, maka ini pakai pakaian Sunda. Saya lupa. Tiap Rabu disuruh memakai Sundanese. Nah, pada malam ini saudara-saudara kita akan merenungkan soal Smyrna ketika iman menagih hutang. Ya. Itu diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi bersama-sama dari NKB 207. NKB 207 ayat 1 dan 2. Kemudian nanti sesudah PA kita nyanyikan ayat 3. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari kita berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur sekali ya Tuhan, karena meski kami belum bisa berkumpul tatap muka, firman-Mu tetap kami bisa dengar bersama-sama. Dari rumah-rumah kami, dari tempat kami masing-masing, dan dari rumah-Mu ini kami juga berkumpul untuk menikmati sapaan Tuhan. Tuhan telah menyapa gereja-gereja sepanjang abad supaya setia kepada-Mu, baik di Smyrna, juga di Bandung, dan di mana-mana di seluruh dunia. Tuhan terus menyapa supaya setia. Kiranya kami dalam suasana seperti ini tetap setia kepada-Mu, ya Tuhan. Bicaralah juga melalui pemahaman Alkitab kami pada malam ini, sehingga kami diperlengkapi dengan bacaan firman Wahyu pasal 2 untuk hidup dengan setia sampai akhir. Tolonglah kami, hanya dengan kekuatan Roh-Mu, tuntunan firman-Mu, kami bisa setia kepada Tuhan dalam hidup seperti ini. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang setia kepada kami sampai akhir. Amin. Saudara-saudara, seri PA kita dalam bulan ini dan bulan depan itu diambil dari buku mendiang Pendeta Eka Dharma Putra yang menulis tentang dengarlah yang dikatakan roh.
dengarlah yang dikatakan Roh. Dan gereja-gereja yang kita baca di Wahyu 2 ini dan 3 itu disapa oleh Tuhan dengan keadaan masing-masing. Ada yang dipuji, ada yang dikritik, ya, dan masing-masing gereja harus mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Kita masuk pengantar untuk mengetahui sedikit latar belakang dari kota ini. Smyrna, saudara-saudara, adalah kota besar yang sangat makmur di Asia Kecil, atau nama sekarang itu Turki. Ya, jadi di sana dulu banyak gereja di Turki. Kota ini adalah kota metropolitan yang terletak di sebelah utara kota Efesus, ibu kota. Ya, mendiang Pak Eka menulis kehebatan kota Smyrna ini. Tolong ya Pak Ferry membacakan tulisan Pak Eka Dharmaputra mengenai kehebatan kota Smyrna ini. Bila Efesus adalah yang terbesar dan tersibuk, Smyrna adalah yang teranggun dan terelok. Orang menamainya Puspa Asia atau kembangnya Asia. Kadang-kadang malah mahkota Asia. Aristides dalam lirik pujiannya tentang kota ini menulis, keagungannya menjangkau setiap relung bagaikan lengkung pelangi. Kemilaunya menggapai surga, menelusupi setiap rongga. Mic-nya sedikit, mic ya. Berbinar-binar bagai pedang tembaga di tangan Homer. Yang membuat Smyrna tambah menarik bagi adalah karena ia merupakan kota yang pembangunannya paling terencana. City planningnya hebat, tidak aut-autan seperti Jakarta misalnya. Bisa terencana dengan bagus karena Lichimus membangunnya dari baru sama sekali, dari puing-puing kota lama yang telah 400 tahun dibiarkan luluh lantak akibat diguncang gempa yang dahsyat. Jadi tidak kebetulan bila Kristus memperkenalkan diri kepada jemaat di Smyrna sebagai yang telah mati dan hidup kembali. Ini menjelaskan riwayat hidup Yesus, tapi juga pengalaman Smyrna sendiri. Smyrna tidak cuma unggul di sektor niaga, politik, dan pariwisata. Dia juga hebat sebagai kota budaya. Stadionnya yang megah, perpustakaannya lengkap, gedung teater, dan musiknya yang canggih, dan sebagainya. Nah, itulah hebat atau agungnya kota Smyrna. Ya, ada kata-kata kemilaunya sampai ke sorga. Wah, tidak ada kota yang begitu cantik atau mahkotanya Asia, puspanya Asia, ya, sangat tinggi sampai ke sorga keindahannya. Tapi sekarang saudara-saudara, kota itu sampai sekarang masih ada namanya Izmir. Ya, sampai sekarang di Turki itu masih ada namanya kota Izmir. Itu kota Smyrna. Dalam Wahyu 1 ayat 14 atau ayat 4 disebutkan bahwa wahyu Yesus ini diterima Yohanes dan dikirimkan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil atau Turki itu. Antara lain kota Smyrna. Coba kita lihat petanya kota Smyrna ini. Nah, ini ya saudara-saudara ya. Di situ kita lihat Laut Tengah, ya. Di Laut Tengah. Di utara Laut Tengah ini ada kota Efesus, ada kota Smyrna, Miletus. Nah, itu ya. Itu di sebelah barat Turki. Ya, di sebelah barat Turki. Disitulah kota Smyrna yang tadi digambarkan keindahannya sampai ke langit. Sangat cantik. Bahkan pembangunan kotanya katanya melebihi Jakarta. Ya, city planning bagus sekali. Ya. Namun saudara-saudara, di sana banyak sekali orang Yahudi yang sangat memusuhi gereja, yang sangat benci kepada orang Kristen.
Ya. Sangat sengit, memfitnah, dan bagi orang Kristen, kota yang indah itu menjadi sangat menakutkan. Ya. Tolong ya, Yona ya, bacakan bagaimana Pak Eka menggambarkan kengerian kota itu untuk orang Kristen. Membicarakan keistimewaan Smyrna bisa tak ada habis-habisnya. Tentu kita tidak akan melakukannya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus dikatakan. Misalnya bahwa di kota ini hadir sebuah komunitas Yahudi yang cukup besar, kaya, dan berpengaruh. Kehadiran komunitas inilah yang telah menampilkan sosok Smyrna yang lain sama sekali, khususnya bagi orang-orang Kristen. Mahkota Asia yang elok ini tak lagi elok bagaikan kembang musim semi yang menyebar bau wangi kemana-mana, tapi berubah menjadi raksasa bengis yang memuncratkan banyak sekali darah ke segala arah. Darahnya para martir. Alkitab menulis betapa orang-orang Yahudi melihat sekte Kristen sebagai penyakit sampar yang amat berbahaya, yang mesti secepatnya dibasmi sampai tuntas tas dan habis bis sebelum menular dan mewabah kemana-mana. Supaya tindakan tumpas habis ini lebih efektif, dipinjamlah tangan kekuasaan penjajah Romawi. Tujuan dicapai dengan menghalalkan segala cara, tak peduli dengan cara fitnah sekalipun. Di kota inilah, di Smyrna, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen berlangsung amat intensif, sangat kejam, dan paling banyak menumpahkan darah. Di kota inilah, di Smyrna, kisah-kisah kepahlawanan para martir yang paling dramatis terjadi. Sebab itu, saya menyebut Smyrna sebagai simbol keadaan ketika iman menagih utang dan ketika mereka yang mengaku beriman mesti membayarnya tunai. Smyrna adalah representasi situasi tatkala kesetiaan diuji sampai ke batas dan orang-orang percaya mesti membuktikannya saat itu juga. Karena itu, Smyrna adalah peringatan betapa stiker-stiker yang berisi pesan bahwa hidup Kristiani itu enak dan gampang tak selalu tepat kita lekatkan di kaca belakang mobil kita. Sebab kekristenan tidak cuma kisah sukses. Sukses, kenyamanan, kemakmuran, dan keamanan bukanlah trademark kekristenan. Paling sedikit tidak cuma itu dan tak selamanya begitu. Ya, sangat sangat mencekam. Wah, kota yang cantik dikatakan telah menjadi raksasa yang bengis kepada orang Kristen, yang siap memuncratkan darah orang Kristen maksudnya. Ya, jadi wajah kota yang sangat dikatakan keindahannya kayak puspa Asia telah menjadi kengerian yang menakutkan. Ini ada kalimat yang penting sekali ya. Coba ditayangkan ya. Orang Kristen membayar harga iman mereka dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, karena di sanalah orang Kristen betul-betul mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, meskipun dianggap halal darahnya oleh orang-orang Yahudi di kota Smyrna. Nah, kita sekarang akan masuk ke tafsiran ayat-ayat ya. Yang pertama itu ayat 8 ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nama atau gelar inilah yang awal dan yang akhir. Itu dikatakan juga di dalam pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati,
namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, jadi nama yang diberikan kepada Kristus ini adalah awal dan akhir. Artinya Tuhan sejarah dan Tuhan berkemenangan atas maut. Ya, awal akhir, ya, ada awal sejarah, ada akhir sejarah. Dialah Tuhan atas awal akhir. Dialah Tuhan sejarah kita. Dialah penakluk maut, ya, menang atas kematian. Itu juga dikatakan dalam ayat 10 dari pasal 2. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya. Jadi jangan takut. Akulah Tuhan atas penakluk kematian. Tuhan atas kematian. Aku mati, tapi sekarang aku hidup. Itu ayat yang ke-8. Kita masuk ke ayat 9, ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi jemaat Smyrna ini disebut mengalami kesusahan, mengalami kemiskinan ekonomi. Ya, orang Yahudi membuat mereka miskin. Ya. Tapi dalam kemiskinan itu Tuhan Yesus mengetahui itu dan Dia menyebutnya kaya. Meskipun kamu miskin, tapi kamu kaya. Ya. Jadi kaya di hadapan Allah, kaya di dalam Allah. Ya, miskin tapi kaya. Ini menjadi penghiburan besar bagi orang-orang Kristen di Smyrna. Ya, bandingkanlah dengan misalnya jemaat Laodikea dalam pasal 3 yang merasa kaya tetapi sebetulnya menurut Tuhan miskin. Ya, tolong ya Yona ya bacakan pasal 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, jadi orang Kristen di Smyrna miskin tapi sebetulnya menurut Tuhan kaya. Sebaliknya orang di Laodikea, kota di sebelahnya, kota lain, itu orang Kristen di sana merasa kaya. Tapi menurut Tuhan, kamu telanjang semua, kamu miskin, kamu melarat. Ya, jadi ada penilaian yang berbeda. Fitnah orang Yahudi tentang mereka, saudara-saudara, kepada pemerintah Romawi, sebenarnya adalah fitnah terhadap Yesus juga. Ya, kalau kita membaca, dikatakan di sini, fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Ya, itu fitnah kepada pemerintah Romawi mengenai orang Kristen yang dianggap tidak patuh, yang dianggap membangkang terhadap hukum Romawi. Dan mungkin juga memfitnah Yesus, bahwa Yesus itu melanggar Taurat, melawan pemerintah Romawi. Ya. Bahkan mungkin memfitnah Allah yang diakui orang Kristen. Ya, dianggap itu bukan Allah orang Yahudi. Ya, jadi sebenarnya fitnah-fitnah ini membuat jemaat ini menjadi jemaat pemfitnah. Sehingga Yohanes menyebutnya itu bukan jemaat Yahudi lagi. Itu adalah jemaat iblis. Karena dari awal memang iblis itu kerjanya memfitnah dan berbohong dan melawan Allah. Ya. Jadi mari kita dengar bagaimana dalam pasal 3 ayat 9 mereka disebut juga dengan sebutan itu. Ya, tolong ya Mentari bacakan pasal 3 ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu.
Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, terima kasih. Ya, jadi ya orang Yahudi disebut jemaat iblis dan orang Kristen disebut yang kukasihi dan akan datang untuk bertelut di depan kakimu. Orang Yahudi ini akan mengakui betapa kasih Tuhan pada orang Kristen yang difitnah itu betul-betul menjadi kenyataan. Ya. Jadi merosot, orang Yahudi merosot menjadi jemaat iblis. Selalu melawan Allah, selalu melawan Kristus. Nah, ini akibat dari fitnah-fitnah itu. Pada tahun 155 Masehi, orang-orang Yahudi di Smyrna mendesak kepada pemerintah Romawi supaya menghukum pendeta Smyrna atau uskup di Smyrna, ya, namanya Polikarpus. Jadi tangkap dulu pemimpinnya, kemudian dia dibakar di bawah fitnah orang Yahudi itu bersama dengan orang-orang Roma yang berteriak-teriak karena orang Kristen Polikarpus tidak mau menyembah raja, kaisar. Ya, tidak mau takluk pada agama negara. Agama negara itu berarti kaisar itu Tuhan. Kaisar itu Allah. Kaisar Romawi itu juru selamat. Nah, orang Kristen di Smyrna tidak mau menyembah kaisar sebagai Allah. Mereka hanya menyembah kepada Kristus. Ya, sehingga Pak Polikarpus, ya, waktu digiring untuk mau dibakar, itu dibujuk pasukan supaya apa sih susahnya Pak? Tunduk saja pada pengakuan itu. Kaisar adalah raja. Ya, tolong ya, mentari ya. Bacakan apa yang dikatakan Pak Eka mengenai bujukan pasukan itu kepada Pak Polikarpus. Pada hari itu, dalam perjalanan pendek dari penjara ke stadion, kapten itu terus membujuknya. Polikarpus, apa sih susahnya mengatakan kaisar itu Tuhan? Mempersembahkan korban dan membakar dupa, tapi Anda selamat? Toh Polikarpus bersikeras. Baginya hanya Yesus Kristus dan tak ada yang lain, yang layak dipanggil Kurios, yang artinya Tuhan. Ketika memasuki arena, konon terdengar suara dari sorga. Kuatkan hatimu Polikarpus, bersikaplah sebagai lelaki sejati. Penguasa kota memberi kesempatan terakhir untuk memilih, mengutuki Kristus serta membakar dupa untuk kaisar atau mati. Menanggapi ini, meluncurlah jawaban Polikarpus yang amat terkenal itu. Selama 88 tahun aku melayaninya, tak sekalipun Yesus mengecewakan aku. Bagaimana mungkin sekarang aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Penguasa Smyrna balas mengancam dengan hukuman bakar hidup-hidup, yang kembali ditanggapi oleh Polikarpus dengan tegar dan gagah berani. Anda mengancam aku dengan api yang menyala seketika, lalu padam selama-lamanya. Ini adalah karena Anda belum mengenal api abadi dari sorga yang tak pernah padam, yang menunggu orang-orang jahat di pengadilan yang akan datang. Anda tunggu apa lagi? Lakukanlah segera apa yang Anda mau. Wah, mengharukannya. Sudah dibawa ke tempat pembakaran, dia masih tenang untuk mengatakan, tidak mungkin saya menyembah kaisar, lalu mengkhianati Kristus. 88 tahun saya mengenal dia, belum pernah satu kali pun berkhianat kepada saya. Ya, padahal sudah dikasih tahu oleh pasukan itu, ya. Apa sih susahnya? Kan cuma mengucapkan kalimat kaisar adalah Tuhan, lalu membakar sedikit dupa, tapi Bapak selamat. Tapi Polikarpus setia sampai mati. Bahkan dikatakan di dalam kalimat terakhir itu, ya, lakukanlah apa yang Anda mau lakukan. Ya. Jemaat Yahudi, saudara-saudara, itu dengan ini tidak berhak lagi untuk disebut jemaat Israel atau umat Allah.
itu diberikan kepada orang Kristen. Israel sejati adalah sekarang ada apa? Anak-anak Abraham. Keturunan Abraham itu sekarang bukan Yahudi menurut ini, tapi orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Ya, di dalam Roma 2 ayat 28-29 itu Paulus menguraikan. Tolong ya Sisi ya bacakan Roma 2 ayat 28-29 mengenai nama itu. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, terima kasih. Jadi Yahudi ini tidak lagi bisa disebut Yahudi atau Israel. Tapi orang Kristen disebut Israel sejati, Yahudi sejati. Ya, meskipun ya yang bersunat orang Yahudi ya. Tapi sunat mereka di lahiriah dikerjakan manusia. Tapi orang Kristen ini disebut bersunat hati yang mendapat pujian dari Allah. Ya. Ahli waris Abraham. Wah, di apa? Pesan Paulus yang sangat penting sekali mengenai pujian Allah kepada orang percaya kepada Kristus. Kita masuk ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada yang unik di sini, kesusahan 10 hari. Artinya apa nih? Ini artinya waktunya itu singkat sebetulnya. Ada ahli yang menghubungkan ini dengan Daniel 1 ayat 12. Di mana Daniel dan teman-temannya itu akan diuji selama 10 hari. Apakah selama 10 hari hanya minum air putih, hanya makan sayur-sayuran bisa kelihatan sehat. Tidak usah makan makanan yang dari penyembahan berhala itu, daging-daging, tapi akan diuji. Jadi singkat sebetulnya 10 hari itu. Tapi meskipun 10 hari, kesusahan ini sangat besar, dipenjarakan, disiksa 10 hari itu sebetulnya cukup besar. Ya, dalam pasal 7 Wahyu ayat 14 digambarkan bahwa kesusahan 10 hari itu sangat besar. Tolong ya Pak Ferry bacakan Wahyu 7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, terima kasih. Jadi disiksa 10 hari, meskipun singkat, tapi itu cukup besar. Dan waktu Yohanes dalam Wahyu itu melihat, siapa ini? Dikatakan, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Orang yang mencuci jubah dalam darah anak domba. Artinya Kristus sebagai anak domba telah mencurahkan darahnya dan menjadi pencuci kehidupan. Dan jemaat inilah yang gilang gemilang di hadapan Tuhan. Ya. Iblis pemfitnah adalah alat untuk menguji orang Kristen yang menderita. Ya, hal ini berbeda dengan pasal 3 ayat 10, yaitu kesusahan dan ujian yang terjadi di seluruh dunia. Itu orang Kristen di sana digambarkan sebagai terlindung, tidak kena sengsara. Ya, pasal 3 ayat 10
Karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan terjadi atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi pencobaan, siksaan seluruh dunia itu orang percaya ini terlindung. Tapi di dalam pasal 2 ini digambarkan akan menderita sangat besar. Juga di dalam pasal 7 ayat 2 dan 3, pasal 12 ayat 6, itu orang Kristen digambarkan terlindung, tidak kena siksa di seluruh dunia. Ya, ini ada kata-kata yang menarik ya. Orang Kristen didorong untuk setia sampai mati. Ya. Itu di dalam ayat yang ke-10 tadi. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi setia sampai mati. Pak Eka dalam tulisannya menggambarkan soal kesetiaan ini kepada Tuhan. Saya minta ya, Saudara Sisi ya, bacakan tulisan Pak Eka mengenai kesetiaan ini. Berbeda dengan Efesus, saya akui jemaat Smyrna tidak memberikan kesan sebagai jemaat yang wah, kesetiaan yang selalu teruji. Saudara, biasanya memang tidak gilang gemilang, tapi kepada jemaat seperti inilah dengan lembut Tuhan datang seraya menyapa. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, tetapi engkau kaya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Kisah-kisah tentang kesetiaan memang selalu manis, bukan? Tapi sekaligus alangkah langkanya kesetiaan sejati itu. Saya sempat bertanya-tanya, apakah kata itu sekarang masih tercantum di Kamus Umum Bahasa Indonesia? Apakah kesetiaan masih berharga dalam kehidupan pribadi Anda, dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bergereja, atau telah lama kita campakkan karena tidak praktis dan tidak realistis? Namun, apa yang terjadi? Satu-satunya cara yang sah untuk menyambut anugerah Tuhan adalah menyambutnya dengan iman. Dan iman, saudaraku, selalu menuntut kesetiaan. Tak 1 miligram pun kurang. Karena itu, sebelum itu Anda lunasi, iman akan terus menagih utang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Ya, terima kasih. Wah, jadi kesetiaan adalah hal yang tidak praktis, tidak realistis katanya. Menyusahkan kalau setia itu. Ya. Tapi di sini Pak Eka menantang bahwa satu-satunya cara untuk menyambut anugerah adalah menyambutnya dengan iman. Ya, jadi kalau kita pada malam ini memakai tema Smyrna _2, tatkala iman menagih hutang. Apa yang sebetulnya mau ditagih dari kita orang Kristen? Iman kok menagih ya? Biasanya kan kita memahami iman itu memberi kemungkinan hidup kekal, memberi pengampunan, ya. Kalau di sini tema kita iman menagih hutang. Apa yang saudara-saudara bayangkan mengenai ini? Pakai itu biar kedengaran. Yang ditagih kesetiaan. Ya? Kesetiaan Kesetiaan kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, ini saya kira harga yang mesti dibayar lunas oleh orang Kristen kepada Kristus adalah kesetiaannya. Ya, dikatakan dalam ayat 10 sampai mati. Ada lagi mungkin? Iya, jadi saya boleh. Ya, ya. Kalau kita menerima iman, kita juga tidak sekedar terima saja, tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Salah satunya misalnya tentunya meneladani Yesus, mengikuti firman-Nya, dan tentunya kesetiaan itu.
Dimana kita tidak pelin-pelan seperti Petrus waktu ditanya oleh wanita itu, dimana saya tidak kenal dia. Tapi dia bisa seperti Petrus setelah terima Roh Kudus, dimana dia bisa mati untuk Tuhan, bahkan mati dengan salib terbalik. Itu bukti kesetiaannya, juga bukti dengan oleh rasul-rasul yang lain. Itu yang saya tangkap, Pak. Ya, jadi menarik sekali bahwa iman berarti ya konsekuen ya, ikut, jangan kayak Ya, konsekuensi. kayak siapa? Jangan kayak Petrus sebelum terima ya, Roh Kudus. saya tidak kenal, waduh takut kalau ditangkap. Ya, tapi betul mengikuti dengan setia dan menaati melakukan apa yang dia tuntut untuk kita lakukan. Ya, saya kira itu betul, mengikut setia, mengikut dari belakang, mengikuti jejak. Ya. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Ya, ini ada tayangan mengenai mahkota kehidupan. Apa ini? Jadi dulu kalau olahragawan bertanding, itu yang nomor satu dikasih mahkota dari daun-daun. Ya, dari daun-daun dikasih. Tapi daun-daun itu kan sebentar lagi akan layu, kering ya. Tapi mahkota yang ditawarkan ini memakai gambar itu bukan daun-daun, tapi mahkota kehidupan atau karangan bunga dedaunan dari kehidupan. Jadi hidup yang kekal kayak dianyam dikenakan pada juara itu. Itulah suatu lencana kegembiraan dalam pesta. Jadi kerajaan surga itu selalu digambarkan berpesta atau pesta kawin, pesta makan. Orang bersuka cita karena mendapatkan mahkota kehidupan itu. Ini lebih pada kegembiraan orang berpesta daripada kebesaran seorang raja memakai mahkotanya. Ya. Hidup penuh kegembiraan sesuai dengan hidup yang mendapat hak untuk hidup di hadapan Allah secara bersama-sama. Ya, tidak mati kedua. Di dalam pasal 22 ya, ayat 14 dan 17 Wahyu. Silakan lihat Wahyu 22 ayat 14 dan 17. Itu digambarkan apa artinya mendapat mahkota kehidupan ini. Tolong ya, Yona ya, bacakan pasal 22 ayat 14 dan 17. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ya, terima kasih. Jadi gambaran orang mendapat mahkota kehidupan itu, ayat 14 ya, berhak mendekati pohon kehidupan. Ya, ini gambaran keselamatan kekal, kehidupan. Ya, di Eden dulu kan manusia dilarang mendekati pohon. Tapi sekarang yang ditutup dibuka lagi, dan siapa yang berhak ke sana adalah orang-orang yang disebut di sini membasuh jubahnya. Ya, tadi kan kita sudah melihat jubah dicuci dalam darah. Dan ini sekarang orang itu berhak masuk mendekati pohon keselamatan. Ayat 17 menggambarkan minum dengan cuma-cuma. Ya, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Marilah. Yang haus, datanglah. Yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Suatu gambaran sukacita karena beroleh hak masuk ke dalam keselamatan kekal itu. Jadi saudara-saudara, karena itulah dalam dunia sekarang hidup kita jalani dengan kesetiaan yang tinggi. Dituntut sebagai kesetiaan sampai mati. Kesetiaan sampai akhir.
Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 11. Ayat terakhir ya. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, jadi orang yang tadi memperoleh mahkota kehidupan berhak masuk ke dalam pohon keselamatan. Berhak minum gratis di dalam kekekalan. Itu disebut tidak akan menderita kematian kedua. Ya. Inilah sesuatu yang dikatakan Roh. Sebenarnya kata-kata dengarkan, siapa yang bertelinga hendaklah mendengarkan, ada juga di ayat-ayat lain. Ya, itu biasa dipakai Tuhan Yesus untuk menantang pendengarnya supaya mendengarkan baik-baik apa yang dikatakannya. Matius 13, Markus 4 ayat 9, Lukas 8 ayat 8, Lukas 14 ayat 35 ada. Dan ini semua dikatakan kepada jemaat-jemaat juga di Turki ini. Pasal 2 ayat 7, pasal 17, 2 ayat 17, pasal 3 ayat 6, semua diulang. Dengarkan baik-baik yang dikatakan. Ya, tolong ya, Sisi bacakan satu aja deh. Yaitu Matius 13 ayat 9. Tidak usah semua. Ya. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, terima kasih. Jadi perkataan Tuhan Yesus diulang Yohanes di sini. Dengarlah apa yang dikatakan Roh kepadamu. Ini mengulang apa yang dikatakan Yesus. Siapa yang bertelinga? Siapa yang mendengarkan percakapanku? Dengarkan, pasang telinga, dengarkan baik-baik. Karena ada pesan dari situ. Nah, disinilah saudara-saudara, Pak Eka memakai kalimat ini menjadi judul buku itu. Ya, seruan kepada gereja-gereja. Dengarlah yang dikatakan Roh. Di bawah judul itu saudara-saudara, mendiang Pak Eka itu meratapi keadaan gereja-gereja di Indonesia. Beliau menulis begini, ada sesuatu yang salah pada gereja-gereja kita. Sangat prihatin beliau itu, Pak Eka itu, melihat gereja-gereja yang tidak mempunyai nilai A dalam mengemban misi Allah. Gereja banyak perpecahan. Gereja sering mengejar kebesaran sendiri, kemegahan sendiri, bukan kemuliaan Allah. Gereja juga menjadikan dirinya tujuan. Padahal seharusnya menjadi alat, menjadi instrumen di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia, kepada masyarakat. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 misalnya, Pak Eka merenungkan begini. Yohanes 3 ayat 16 itu, Allah mengasihi dunia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, gereja tidak disebut di situ. Hanya dunia yang disebut mendapat kasih Allah. Di mana gereja? Gereja tidak disebut. Lalu gereja harus menempatkan diri sebagai apa? Pembawa kabar itu, kasih itu kepada dunia. Ya. Akibatnya dunia dan masyarakat tidak merasakan manfaat kehadiran gereja karena gereja sudah menjadikan dirinya tujuan. Ya. Ia menjadi garam yang tidak asin lagi. Nah, garam tidak asin dibuang, diinjak-injak orang. Ya, Matius 5 ayat 13. Garam yang tidak asin tidak ada gunanya, dibuang, diinjak-injak orang. Bahkan dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 16, Tuhan memuntahkan dari mulutnya. Ya, ini ayat 16 ini adalah tulisan kepada jemaat di Laodikea ya, pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Jadi Tuhan memuntahkan jemaat Laodikia karena tidak panas, tidak dingin, ya, tidak ada kesetiaan, angin-anginan, ya. Karena itu gereja harus meratapi keadaannya, harus melakukan autokritik. Ini istilah Pak Eka yang sangat khas, autokritik gereja terhadap dirinya supaya memperbaiki diri, ya. Dalam Yakobus 4 ayat 9 itu ada seruan untuk itu. Tolong ya Pak Ferry ya, bacakan Yakobus 4 ayat 9. Yakobus 4 ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan meratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Ya, itu seruan yang keras. Menangislah gereja, merataplah, ubahlah sukacitamu menjadi dukacita karena keadaanmu buruk sekali. Tidak setia, tidak mau menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia, malah menjadikan dirimu besar sendiri, mulia sendiri. Ya, jadi ya harus berada dan hidup, memahami diri, memahami masyarakat, tidak hanya rajin menjaga apa yang dia miliki, ajaran-ajarannya, kemurnian pengajarannya, tapi tidak ingat dunia, tidak memberikan kasih Allah kepada dunia. Ya. Gereja sebaliknya harus, ya, tidak hanya rajin terlibat dalam dunia, tapi juga kehilangan kemurniannya. Ya. Terlebih jangan kehilangan kemurnian diri, juga kehilangan perhatiannya kepada dunia. Ya. Gereja yang cuma hidup giat rutin saja begitu, mengerjakan hal-hal yang dia ingin kerjakan. Itu jangan sampai begitu. Nah, ini namanya gereja harus menangisi dirinya bahwa dia tidak mencapai cita-cita Tuhan mengasihi dunia. Untuk itulah saudara-saudara, surat kepada 7 jemaat di Turki ini, Asia Kecil ini, dapat dipakai gereja melakukan kritik kepada dirinya. Autokritik, istilah Pak Eka ya. Seperti Tuhan menyapa 7 jemaat di Turki itu Tuhan juga menyapa gereja-gereja di Indonesia. Dan temanya, dengarlah yang dikatakan Roh. Kita masuk ke refleksi ya, nutup PA kita dengan refleksi. Ini tayangannya ya. Dengarlah yang dikatakan oleh Roh. Demikianlah Tuhan menyapa jemaat-jemaat sekarang di Indonesia. Kita masuk refleksi sekarang. Kota Smyrna yang terkenal indah dan unggul dalam banyak hal menjadi tempat yang mengerikan bagi gereja pada awal sejarahnya. Ya, jadi kota yang indah menjadi tempat yang menakutkan bagi orang Kristen. Jemaat Yahudi yang berubah menjadi jemaat iblis, menjadi pemfitnah gereja, pemfitnah Kristus kepada pemerintah Roma, sehingga menyulut penganiayaan yang disebut kesusahan besar dalam pasal 7 ayat 14. Orang-orang ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Orang Kristen dibuat sangat miskin dalam bidang ekonomi, mengalami kesusahan besar dalam bidang sosial politik. Tuhan tahu keadaan ini dan menyebut jemaat Smyrna miskin tapi kaya. Miskin tapi kaya. Karena setia kepada Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan. Nah, ini ada tayangan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dalam kesengsaraan sangat bernilai tinggi di mata Tuhan. Makanya disebut miskin tapi kaya, ya. Nilainya tinggi di mata Tuhan.
kesetiaan itu. Setia dalam iman sampai mati menjadi harga mati yang amat tinggi mereka bayar lunas. Sehingga misalnya dalam doa Uskup Polikarpus tadi sebelum dibakar, dalam perjalanan menuju ke pembakaran itu, dia sangat tenang untuk menyapa Tuhan. Ya, tolong ya dibaca ya, Saudara Mentari, doa kesetiaan pada Tuhan dari Pak Polikarpus itu. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa dari Putramu yang mulia dan tercinta, Yesus Kristus, yang melaluinya kami memperoleh pengetahuan yang penuh tentang Dikau, yaitu Allah, semua malaikat dan kuasa, yaitu Allah, segala ciptaan dan Allah segenap keluarga orang-orang benar yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Aku memuliakan-Mu karena telah Kau karuniakan kepadaku hari ini dan saat ini, di mana aku diperkenankan untuk mengambil bagian bersama-sama dengan para syuhada lainnya, minum dari cawan Kristus. Saat ini aku mohon, berkenanlah Dikau menerimaku sebagai korban yang layak, sama seperti Dikau telah berkenan menerima mereka yang mendahuluiku. Maka aku pun akan memuliakan-Mu di dalam segala hal dan setiap perkara. Amin. Wah, sangat menyentuh ya. Bayangkan ini doa di hadapan para pemfitnah, para penguasa. Aku memuliakan-Mu. Ya, jadi bukan memuliakan kaisar sebagai Allah, bukan memuliakan raja sebagai juru selamat, tapi aku memuliakan-Mu. Aku ada di sini. Bersama dengan orang-orang Kristen, dia sebut syuhada. Syuhada itu adalah orang-orang percaya yang memang juga menderita, mati bersama-sama untuk kesetiaan kepada Tuhan. Nah, ini menjadi seruan. Hai gereja-gereja, apakah engkau juga setia kepada Tuhan dalam situasimu yang tidak selalu gampang, tidak selalu mudah? Nah, kita menjawabnya dengan autokritik menurut Pak Eka, supaya kita menjadi ya seperti jemaat Smyrna. Smyrna titik 2, ketika iman menagih hutang dan kita bayar dengan kesetiaan. Amin. Mari kita, sebelum menyanyi ya, kita berdoa kepada Tuhan. Kami telah mendengar suara-Mu ya Tuhan, sapaan-Mu kepada jemaat-jemaat dari dulu, dari abad-abad pertama sampai sekarang. Supaya ada kesetiaan kepada-Mu di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesukaran. Kami berdoa supaya Roh-Mu menuntun gereja-gereja-Mu, kami semua, untuk setia sampai akhir juga. Tidak berkhianat di tengah jalan, tidak mundur, tidak mengingkari Tuhan. Bantulah kami dengan iman yang kami miliki, dapat hidup di tengah masyarakat sebagai pembawa kasih Allah, seperti yang dipesankan Tuhan. Allah mengasihi dunia ini, dan kami menjadi saluran, menjadi alat untuk menyampaikan kasih-Mu. Sehingga banyak orang diberi mahkota kehidupan, berhak atas hidup yang kekal yang dikaruniakan. Biarlah gereja-gereja-Mu, orang-orang-Mu bersama masyarakat se-Indonesia, pemerintah boleh mengulurkan tangan berisi kasih Allah kepada masyarakat yang khususnya sedang kesukaran berat karena sakit penyakit, karena ekonomi menurun drastis sehingga orang sering bingung bagaimana menatap hari depan. Kiranya doa-doa kami, perbuatan kasih kami menjadi cara Tuhan mengasihi dunia ini. Sehingga kehadiran gereja di tengah masyarakat sangat berguna, sangat bermanfaat, dirasakan semua orang. Dan baiklah kami dapat meneruskan perjuangan iman bersama dengan kawan-kawan sebangsa setanah air yang sekarang ini diatur supaya hidup berdisiplin, melindungi diri dari penyakit, tapi juga menggerakkan ekonomi. Sehingga baik kesehatan hidup kami
fisik kami maupun kesehatan ekonomi sama-sama boleh dicapai di dalam pengalaman bersama. Syukur Tuhan terus memelihara kami dalam situasi seperti ini. Kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan, Tuhan kami semua. Amin. Mari kita tutup saudara-saudara PA kita pada malam ini dengan NKB 207 ayat 3. Taat setia ya Raja Abadi. Ayat 3 ya. Taat setia ya Raja Abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tahta-Mu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Nah, demikianlah saudara-saudara kesetiaan orang pada Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati semua.